Ketahuilah bahwasanya penggugur amal soleh ya ditinjau dari dua tinjauan. Tinjauan pertama, dia penggugur seluruh amal soleh dan penggugur sebagian amal soleh. Ada yang menggugurkan amal soleh seluruhnya dan ada yang menggugurkan hanya sebagian amal soleh. Adapun yang menggugurkan amal soleh seluruhnya adalah syirik ataupun kekufuran. Syirik ataupun kekufuran. Siapa yang melakukan syirik akbar, maka amal solehnya gugur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kata Allah, kalau para nabi berbuat syirik, maka akan gugur amal mereka. Ya. Dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau, la in asyrakta, kalau engkau melakukan syirik, itu wahai Nuh, wahai Musa, wahai Harun, ya, wahai Ibrahim, wahai Ismail, semuanya, kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, sungguh-sungguh benar-benar amalmu akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau termasuk orang-orang yang merugi, masuk neraka jahanam. Siapa yang melakukan syirik akbar seperti berminta-minta kepada mayat-mayat, berdoa kepada mayat-mayat, berdoa kepada wali-wali, minta pertolongan kepada ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku, ya Sayyidil Badawi, ya mudahkanlah anak bagiku, sudah nikah lama enggak punya anak, ya. Ya Mbah, saya sudah 10 tahun nikah enggak punya anak. Mbah bilang saya juga dulu mandul, tahu enggak? Minta-minta kepada mayat-mayat, percaya kepada dukun, melakukan sihir, praktek sihir, pergi kepada dukun supaya nyihir orang, ya. Jatuh cinta, cintanya ditolak, dukun bertindak. Syirik semua ini. Ini membatalkan seluruh amal soleh. Menyembelih kepada jin, bangun rumah, takut diganggu oleh jin, maka potong kepala kebau, kemudian darahnya ditumpahkan ke tanah agar tidak diganggu. Ini syirik akbar. Syirik akbar. Maka siapa yang melakukan hal ini, amalnya gugur seluruhnya, bukan sebagian, seluruhnya gugur. Demikian juga kekufuran. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugur amalnya. Amal digugur semua. Seperti apa? Mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek syariat Islam. Apa itu jilbab? Apa itu jenggot? Apa itu cadar? Ini mencaci maki syariat Allah. Allah kasih syariat kemudian hina-hina. Orang liberal banyak seperti itu. Apa itu hukum had? Apa itu warisan kok laki 2 perempuan 1? Apa itu poligami? Ngejek-ngejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini gugur amal. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa habata amalahum, ya. Karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan, maka amal mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Muhammad ayat 9, kata Allah, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Hal itu karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan, yaitu syariat Allah, mereka enggak suka. Mereka ingin merubah syariat Allah. Fa ahbata amalahum, maka amalan mereka gugur. Ngeri. Ini gugur semuanya. Gugur semuanya. Maka seorang waspada, ada penggugur amal, dia sudah beribadah lama-lama gugur amalnya. Sudah beribadah 60 tahun syirik, gugur amalnya. Gugur amalnya. Taib yang kedua, ada dosa-dosa yang menggugurkan hanya sebagian amal, tidak seluruhnya. Hanya sebagian amal, ya. Ini dosa-dosa selain syirik dan kekufuran. Hanya sebagian amal yang dia gugurkan, ya. Seperti perkataan riba, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha menegur Zaid bin Arqam ketika beliau tahu Zaid bin Arqam melakukan praktek riba bil ainah. Maka kabarkan kepada Zaid, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatub. Kata Aisyah, sampaikan kepada dia bahwasanya dia telah menggugurkan pahala jihadnya bersama Nabi kecuali dia bertaubat. Ya, tidak semua amal gugur, tapi dia melakukan riba, maka pahala jihadnya gugur. Jihad pahalanya kayak apa? Gara-gara riba gugur, ngeri. Ya. Maka ini jenis penggugur amal, ada yang gugur semuanya, ada penggugur sebagian amal.
Di antara yang menggugurkan amal yang dicampurinya saja, tidak seluruh amal, adalah syirik kecil. Syirik apa? Kecil, riya. Apa itu riya? Menampakkan amal talaban li manzilatin talabul manzilah fi qulubin nas. Menampakkan amal atau menceritakan amal riya dan sum'ah supaya diakui oleh orang lain. Oh, ternyata ya. Iya, memang saya begitu. Itu sudah. Ternyata saya baru tahu, Ustaz ternyata gitu. Iya, saya dulu saya sembunyikan, sekarang baru saya ria. Hati-hati, hati-hati. Ngeri. Ya. Kalau dari awal gugur sejak awal, kalau belakangan bisa gugur belakangan. Ini ria. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu qala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian yaitu para sahabat adalah syirik kecil. Ditanya apa syirik kecil, kata Nabi, ar-riya, yaitu beramal soleh diperlihatkan untuk dipuji atau disanjung. Termasuk dalamnya sum'ah. Sum'ah adalah memperdengarkan. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW ketika sahabat sedang berkumpul ngobrol tentang Dajjal, maka Rasulullah SAW berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu amalan yang, suatu perbuatan atau fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, apa yang lebih ngeri daripada fitnah Dajjal? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan. Dia supaya dipuji, dia salat, dia bagus-bagus salatnya. Dia jadi imam, Allahu Akbar. Biasanya dia baca qul huwallahu sama qul a'udzu birabbin nas. Tahu-tahu dia baca Allahu Akbar, tahu-tahu ada orang di belakang. Ini Pak Bupati nih. Akhirnya dia rubah jadi surat Al-Baqarah. Supaya dipuji oleh Pak Bupati. Kalau ganti Al-Baqarah Pak Bupati dalam batu-batu. Jadi dia sengaja ya. Ketika dia pengajian, dia tahu ada pejabat hadir, dia tambah banyak gaya. Dalil-dalilnya keluar semua. Biasanya dalil cuma 1 2, dalil 10 sekarang keluar. Supaya orang tahu. Dia sebut hadis dengan sanad-sanadnya. Supaya pejabatnya terpukau. Biasanya tidak begitu. Ini namanya dia menghiasi amal untuk dipuji. Ngeri atau tidak, Ibu? Ngeri. Hati-hati. Di antara yang bisa menggugurkan amal adalah dzunubul khalawat. Dzunubul khalawat dosa yang dilakukan ketika bersendirian. Dosa-dosa yang dilakukan ketika bersendirian. Ibnu Majah meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamah bidan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku benar-benar mengetahui suatu kaum dari umatku, mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama, yaitu silsilah pegunungan Tihama, yaitu pahalanya banyak sekali. Bergunung-gunung pahalanya dan dihadirkan pada hari kiamat. Dia lihat pahalanya. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'alahu Allahu haba'an manthura. Allah fayaj'aluhu Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, itu gunung semuanya hancur, tidak ada nilainya. Qala Thauban berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, siapa mereka itu ya Rasulullah? Sifatkanlah mereka itu siapa? Jallihum lana. Jelaskan kepada kami. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Jangan sampai kami termasuk orang-orang tersebut pada hari kiamat kelak, sementara kami tidak sadar. Qala ama innahum ikhwanukum min jildatikum. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian, bahkan dari bangsa kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Dan mereka juga beribadah di malam hari seperti kalian. Walakinnahum aqwamun, akan tapi mereka itu ada kesalahannya apa? Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharamillah intahaquha. Tapi mereka kalau sudah bersendirian dengan maksiat mereka melanggarnya. Ini disebut dengan istilah para ulama dengan dzunubul khalawat, yaitu dosa yang dilakukan ketika bersendirian. Ini yang mengerikan. Oleh karenanya para ulama bahas apa maksud hadis ini? Karena siapa sih yang selamat dari dosa seperti ini? Namanya orang maksiat diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya.
Apakah setiap kita melakukan dosa tatkala bersendirian kemudian menggugurkan amal soleh kita? Maka dibahas oleh para ulama. Ada beberapa pendapat tadi mengatakan maksudnya orang munafik. Ya. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Seperti dalam surat Al-Qur'an, yaitu mereka menyembunyikan ketika di hadapan manusia mereka berlagak soleh, ketika di hadapan Allah bersendirian mereka ketahuan. Mereka orang munafik. Ada yang mengatakan mereka orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya selalu menampakkan amal soleh di depan orang, penampilan soleh, tapi kalau sendirian mereka selalu bermaksiat, bermaksiat. Ya. Ada yang mengatakan mereka ini adalah orang ketika bersendirian melakukan zina dengan keberanian, tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa takut. Karena Rasulullah mengatakan innahum kanu qaumun lakinnahum qaumun idza khalau, ketika mereka bersendirian mereka melakukan. Jadi kebiasaan mereka selalu demikian. Beda dengan orang yang sekali-sekali hawa nafsunya menguasainya. Lagi tengah jam 12 malam tiba-tiba nonton film Korea. Satu hari ini aja, besoknya udah enggak lagi ya. Namanya hawa nafsunya menguasai dia. Kemudian dia bertobat kepada ini berbeda. Yang dimaksud dengan hadis ini orang selalu demikian. Sehingga dia meremehkan apa, maksiat. Kalau orang enggak ada langsung dia maksiat. Orang enggak langsung maksiat. Entah dia minum khamar, entah dia narkoba, entah dia nonton yang tidak. Selalu demikian, orang tidak ada. Menunjukkan orang ini tidak benar. Dia melakukan maksiat dengan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa penyesalan. Maka orang seperti ini kalau sampai pada derajat ini, amal dia gugur. Amal dia gugur. Tapi di antara maksiat yang bisa menggugurkan amal adalah ghibah. Apa ghibah? Ya. Secara umum bukan cuma ghibah aja, secara umum kezaliman. Siapa berbuat zalim, maka dia akan bayar dengan amal saleh. Hati-hati. Jangan zalimi orang. Kalau zalimi orang kita bayar dia dengan apa? Amal saleh. Makanya saya bilang pastikan kalau ada masalah kita yang terzalimi, pastikan. Kalau kita yang terzalimi aman. Hak kita enggak kembali di dunia, lebih baik dikembalikan di akhirat. Di dunia kita, misalnya uang kita hilang 100 juta, dia ambil oleh orang. Kita minta-minta enggak dikasih. Secara hasrat pinginnya dikembalikan sekarang, tapi hakikatnya lebih baik dikembalikan di akhirat. Karena kalau kita dikembalikan 100 juta di dunia, ini paling apa? Buat makan, buat jajan, buat jalan-jalan, buat beli macam-macam, selesai habis. Tapi kalau 100 juta ini kembali di akhirat dalam bentuk pahala, luar biasa. Atau dosa kita store sama dia. Maka memang benar bahwasanya kalau dizalimi itu mengenaskan, menyedihkan, tapi kalau secara perhitungan lebih baik di akhirat kita ambil hak kita daripada di dunia. Karena kita lagi butuh di akhirat. Dunia kita enggak begitu butuh. 100 juta enggak ada, kita masih bisa makan pecel lele, masih bisa makan tempe goreng, masih bisa gemuk alhamdulillah. Tanpa 100 juta tersebut. Tapi kalau di akhirat kita butuh pahala. Butuh atau tidak? Butuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi." Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, dia punya kezaliman kepada saudaranya. Min irdhihi aw syai', gara-gara dia menjatuhkan harga diri saudaranya atau suatu apapun. Baik terkait dengan darah, terkait dengan harta. Karena kezaliman kembali kepada 3 hal. Terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan harga diri. Makanya Rasulullah mengatakan ketika di Haji Wada, ya, dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya dima'akum, inna dima'akum, darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haram, tidak boleh dilanggar. Di sini Rasulullah SAW sebutkan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdhi aw syai'. Siapa yang menzalimi saudaranya gara-gara terkait dengan harga diri. Karena kalau menzalimi orang terkait dengan jiwa atau harta, biasanya orang sadar. Dia ngerti, tapi kalau dia menzalimi orang terkait harga diri, dia tidak ngeh biasanya. Dia nganggap enteng, dia ternyata gibah. Dia anggap enteng. Maka kata Nabi SAW, "Falyatahallalhu minhul yaum." Maka hendaknya dia minta dihalalkan kepada saudaranya hari ini juga. Dia minta dihalalkan. Kalau dia punya kezaliman, datang minta maaf. Daripada repot di akhirat. Jangan-jangan gibah dia bisa menggugurkan entah pahala haji kita, pahala umroh kita, sayang. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Hari kiamat tidak ada dinar, tidak dirham. Kita dibangkitkan dalam kondisi hufatan, uratan, gurlan, buhman.
tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, buhman, tidak ada yang kita bawa. Sebagaimana kita lahir tidak bawa apa-apa, kita meninggal juga tidak bawa apa-apa. Membayar pakai apa? Kalau dunia masih bisa bayar dinar dirham. Kata Nabi, aturannya bagaimana kalau kita zalimi orang? In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh, maka harus bayar ke orang tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya, dia bayar. Ngeri. Wa in lam takun lahu hasanat. Kalau ternyata dia tidak punya kebaikan atau dia sudah bayar-bayar ternyata sudah habis kebaikannya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi, maka dosa-dosa kawannya tersebut diambil, dia yang pikul. Ngeri, ini kezaliman apapun. Apa kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala? Wa innal abda la ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin amsalil jibal. Sungguh seorang hamba datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Dia dapati lisannya telah hancurkan seluruh pahala-pahala tersebut. Wa ya'ti bi sayyi'atin amsalil jibal. Sebaliknya dia datang membawa dosa-dosa sebesar gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha min kathrati dzikrillah. Ternyata lisannya menghancurkan dosa-dosa sebesar gunung tersebut karena sering berzikir kepada Allah. Al-Ghazali menyebutkan ibarat orang tukang gibah itu ibarat apa? Dia bangun istana besar kemudian dia bom istana tersebut, hancurin satu-satu. Gibah ini, maka berguguranlah istana tersebut. Istana pahala. Makanya Rasulullah pernah berkata, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut itu apa? Punya harta terus hilang. Itu Rasulullah kasih gambaran. Tahukah kalian apa itu orang bangkrut? Sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirham wala dinar wala mata." Orang bangkrut itu adalah orang yang kalau di kalangan kami ya Rasulullah tidak punya dinar, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya aset. Kata Rasulullah, "Al-muflisu min ummati." Adapun orang bangkrut dari umatku, bukan dari agama lain, dari umatku, umat Islam. "Man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa sadaqah." Hari kiamat dia datang bawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata dia pernah caci maki si fulan. Dia merendahkan si fulan. Ya. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa qadhafa hadza, dia pernah nuduh tidak benar kepada si fulan. Ya. Maka datanglah si ini ambil pahalanya, ambil pahala. Wa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Kalau ternyata pahalanya sudah habis sebelum dia bayar dosa-dosanya kepada orang yang dia zalimi, ukhidat min sayyiatihim, maka dosa-dosa mereka diambil, faturihat alaihi, kemudian dipikulkan kepada dia, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Alhamdulillah. Ini gara-gara zalim. Hati-hati. Lisan tu jaga. Jangan asal nyerocos ya. Di antara yang menyebabkan pahala jadi gugur adalah hasad. Datang dalam sebagian riwayat, meskipun riwayat ini hadisnya diperselisihkan, tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Waspadalah kalian dari hasad. Sungguhnya hasad itu memakan pahala-pahala seperti api memakan kayu yang dibakar. Kita kalau ada api kita bakar, ada kayu kita bakar, cepat enggak kayu tersebut terbakar? Cepat, apinya menyala, makan. Nah, kira-kira hasad seperti itu, memakan pahala kita begitu banyak, cepat. Maka kalau dalam kita hasad, kita harus lawan, jangan hasad. Kalau hasad kita puji orang kita hasati. Kalau hasad kita bilang, ngapain saya protes sama keputusan Allah? Ngapain saya hasad kepada nikmat yang Allah berikan pada dia? Belum tentu bisa saya syukuri. Antum lihat orang punya mobil, misalnya mobil Lexus. Antum mobilnya apa? Mobil wuling. Tentu beda harganya ya. Jangan hasad. Antum kalau mobil wuling mungkin dihisab Allah masih bisa jawab. Lexus belum tentu.